Udah pakai Cubadi, tapi kok masih sepi juga. Banyak teman-teman yang pikir setelah pakai Cubadi, download, install, maka boom, channelnya akan langsung rame. No, nggak gitu cara kerjanya. Di sini saya hanya bahas masalah YouTube, orang biasa gak bakal paham channel ini. Kalian calon YouTuber sukses, saya sarankan untuk subscribe. Jangan lupa pencet belnya. Cubadi itu sebuah paket tools yang sangat lengkap untuk membantu channelmu berkembang dan juga untuk mengoptimasi channel. Buat yang belum tahu ya. Jadi sebenarnya tools macam Cubadi ini akan membantu kita memahami mana yang bagus dan enggak buat channel kita. Nah, ibaratnya kita tuh mau bikin rumah, maka Cubadi itu seperti pembuat blueprint atau gambar kerja rumah kita. Kita bisa tahu video mana yang optimasinya bagus, video mana yang dapat ranking, dan seterusnya. Kita bahkan bisa melihat performa dan setting video orang lain. Pakai kata kuncinya apa, rankingnya berapa, mereka sharing di mana, dan sebagainya. Ini penting karena kalau kita tahu seperti apa medan perang yang kita hadapi, kita akan lebih mudah di YouTube. Karena kita jadi tahu akan bagaimana menerapkan segala macam hal tadi di channel kita. Hal yang saya sering rasakan sendiri yang sangat bermanfaat dengan Cubadi ini adalah masalah pencarian dan penggunaan kata kunci. Ini sudah saya buktikan berkali-kali, bahkan channel yang saya buat untuk menjawab tantangan kalian juga bisa berhasil karena menggunakan tools ini. Channel Papa Teto. Ini baru ada 9 video ya, tapi karena saya memaksimalkan SEO, bisa mendapatkan viewer yang lumayan. Dapat ranking di pencarian dan bisa mendapatkan penonton. Walaupun sempat nggak upload selama 6 bulan, setelah saya cek, saat ini hampir memenuhi syarat monetisasi. Ini bisa terjadi bukan karena saya tuh sudah punya fanbase ya, jadi tinggal geret subscriber channel ini misalnya untuk nonton channel Papa Teto. Saya tuh sengaja bikin channel Nis Masak itu karena bertentangan dengan minat subscriber di channel ini. Jadi biarpun kalian saya paksa untuk nonton nggak akan kena demografi yang nggak cocok buat channel Papa Teto. Selain itu, data juga mengatakan demikian. Asal traffic tertinggi adalah dari pencarian. Ini artinya karena optimasi. Video saya ditemukan orang saat nyari berdasarkan kata kunci, bukan dari saya nge-share. Walaupun ada hal lain yang berpengaruh seperti thumbnail dan retensi penonton, tapi video Papa Teto itu nggak akan ditonton sebelum ditemukan orang, ya kan? Cubadilah yang bisa bikin membuat semua itu terjadi. Yang saya sering lihat, kalian tuh hanya memperhatikan checklist di Cubadi tapi mengabaikan yang lain. Bikin videonya 50%, bikin thumbnail 25%, optimasi 25%, jadi 100%, nggak bisa gitu. Kamu harus 100% di semua proses. Nyiapin topik 100%, bikin video 100%, editing 100%, bikin thumbnail 100%, optimasi 100%. Baru kamu akan merasakan hasilnya. Buat saya itu adalah bagian yang menyenangkan sebagai konten kreator di YouTube. Kalau kamu merasa tersiksa dan terpaksa, pikirkan lagi untuk jadi YouTuber. Repot jadi YouTuber itu, bro. Nah, sekarang kembali lagi ya, sebenarnya bagian coba di mana aja sih yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan channel. Saya itu sebenarnya cuma gunakan 3 hal ini. Yang pertama adalah health report. Walaupun di analitik kita juga bisa lihat hal yang sama, tapi di sini kita disajikan data yang paling penting aja. Performa, interaksi, dan asal traffic, dan jenis penonton video kita. Dari sini saya bisa tahu kondisi channel kita dengan mudah. Ambil kesimpulan dan nentuin harus bagaimana untuk strategi selanjutnya. Fitur ini cuma bisa dilihat di versi PC ya, tapi jangan khawatir, di video ini kalian bisa pakai Cubadi untuk di HP-mu. Nomor 2 tentu aja Keyword Explorer. Ini untuk riset keyword. Nyari judul yang tepat, teksnya mesti dipasang apa aja, dan kata kunci apa yang harus dipasang di deskripsi. Kalian bisa lihat video yang ini untuk riset keyword pakai Cubadi. Sekali lagi, channel Papa Teto sebagai bukti bisa mendapatkan penonton karena pakai kata kunci. Channel ini juga. Saya bahkan nggak perlu pusing-pusing nyari topik mau masak apa misalnya. Karena bisa dilihat dari situ. Bikin video apa ya? Udah ada di situ semua. Tinggal tanggap bikin videonya, yang bakal nyari udah ada. Asik kan?
Nomor 3, ini sebenarnya sepele tapi sering bikin saya tuh semangat. Bagaimana milestone atau pencapaian bagian ini. Biarpun orang lain tuh nggak peduli, nggak menghargai kerja keras kita, tapi di sini kita bisa lihat sebenarnya kita sudah memperoleh kemajuan. Ada saatnya kita tuh perlu motivasi lah. Subscriber udah 100 orang nih, udah 1000 orang nih, viewer udah sekian. Terima kasih Allah, akhirnya video saya ada yang nonton. Jadi mengapa setelah pakai coba di channelmu nggak sukses-sukses juga? Bisa jadi karena channel kita mungkin kurang membumi. Interaksinya penonton dengan penonton kurang, retensi penonton yang pendek. Tiap video di channelmu hanya menarik segelintir orang aja, nggak dilirik sama subscribermu. Sekarang ini kita nggak bisa mengandalkan jumlah subscriber dan jumlah view yang banyak. Angka-angka itu nggak dijadiin patokan utama sama YouTube untuk meranking video. Jadi kamu harus bisa membuat channelmu itu sebagai komunitas, sebuah keluarga besar yang semua tertarik sama satu hal. Kalau itu bisa terbentuk, akan mudah bagi kamu memajukan channel. Karena kamu, videomu, penonton, dan subscribermu ada kedekatan. Dan saling membutuhkan. Kamu cek deh channel-channel yang udah gede. Kalau kita lihat komentar-komentarnya, mereka sepertinya sepakat terhadap satu hal yang ada di video atau di channel tersebut. Entah karena orangnya, kontennya, idenya, topiknya, atau yang lainnya. Coba atau tools-tools yang lainnya hanya sebagai pembuka jalan. Kalau kamu masuk ke hutan, ya ibaratnya tuh kayak sabit untuk buka jalan lah. Sebagai kompas untuk menentukan arah. Berhasil atau tidak kamu sampai tujuan, kembali ke dirimu sendiri. Seberapa tangguh kamu dapat babat alas tadi, seberapa badak kamu menghadapi tantangan, dan seberapa sabar kamu menghadapi jalan yang berliku. Tapi jangan khawatir, selama channel ini masih ada, semoga bisa terus bermanfaat ya. Maka dari itu, subscribe buat yang belum. Semoga bermanfaat. Salam Persatuan Indonesia.